wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini bersama-sama menghadiri peringatan Maulidul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga memperingati haul Kiai Haji Munahar yang ke-72 tahun, insyaallah. Dan alhamdulillah dihadiri oleh para kiai, para ulama, para asatidz yang mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau semuanya sehat afiah, panjang umur, fi taatillah, dan juga kepada para pejabat kita, para aparat kita, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau-beliaunya amanah dan memberikan beliau-beliaunya juga sehat afiah, fi taatillah, dunia dan akhirat. Dan alhamdulillah, ini enten satu cerita pada zaman Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Kemudian setelah hijrah ke Madinah, beberapa saat kemudian turun perintah pertama jihad di tempat yang namanya Badar, atau dikenal dengan perang Badar. Sepertinya Badar itu ada dua, ada Badar Sughra dan Kubra, tapi yang terkenal Badar Kubra. Perang Badar, dengan waktu itu tiang muslim tasik dereng kuat melawan pasukan musuh kafir Quraisy yang jumlahnya 1000 tentara terlatih bersenjata lengkap. Bersenjata lengkap, 1000 tentara terlatih bersenjata lengkap. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, aslinya waktu itu ada beberapa orang, banyak, lebih dari 500 orang, lebih dari 300 orang. Kemudian metal, jadi wong munafik niki melarikan diri semuanya, tidak mau berangkat, hingga tersisa 313 orang menurut muktamad ahli sejarah. Ada yang mengatakan lebih dari itu, wallahu a'lam. Kenapa? Karena persenjataannya minim, dengan situasi baru hijrah ke Madinah, hingga banyak yang munafik ini tersingkirkan. Tapi yang imannya kuat, lagi cintanya kepada Allah dan Kanjeng Nabi luar biasa, yakinnya mantapnya luar biasa, mereka berangkat dengan jumlah 313 melawan 1000 pasukan terlatih dengan senjata lengkap, sedangkan pasukan muslimin, para sahabat niku cuman senjata pedang 7 biji, tok, kemudian ada tombak sekian, terus panah cuman sekian, liyane kayu, watu saknoe. Secara akal sehat, secara logika, ya, pasukan terlatih 1000 pasukan melawan 313 pasukan, tapi gak terlatih dan senjatanya cuma saonoe. Nah, secara logika ini mati konyol. Ya, ini pernah saya sampaikan dulu beberapa waktu yang lalu. Saya kebetulan ada safari Ramadan dengan Pak Kasat, Pak Mulyono, Pak Jenderal Mulyono. Saya sampaikan depan prajurit, dengan depan beliau juga, dengan depan 5 divisi waktu itu. Saya sampaikan ceritanya. Kemudian mereka berangkat di tengah hari musim panas, Ramadan. Dinamakan Ramadan dari asal kata-kata Ramadan, tanah yang terbakar. Panasnya Hijaz, panasnya Mekah, panasnya Madinah, panasnya Timur Tengah, niku jangan samakan dengan panasnya Indonesia. Panas yang sangat luar biasa. Berangkat, dan subhanallah 313 iso menang melawan 1000 pasukan senjata lengkap. Nah, ini kita juga mengalami hal yang sama di Indonesia. Para pejuang-pejuang kita dulu, Bondo apa sih?
bangku runcing atau bahasa kerennya pring sujen ya nang kita sujen loh pondoknya pring. Kadang mereka ngerebut senjata. Saya kebetulan enten seorang pejuang kiai namanya Kiai Mahfud, dia pejuang masya Allah, dan dia waktu dia di Hezbollah waktu itu, kemudian jadi kalau nggak salah kapten atau apa kemudian jadi kiai. Dia banyak cerita. Kadang ngerebut tentara musuh, gak iso nembakin, oh caranya nembak itu orang ngerti. Tapi iso menang. Hampir sama dengan Ashabul Badar. Dengan senjata minim, dengan senjata kurang, personelnya wonge juga kurang, tapi iso ngelawan dan menang melawan pasukan segitu banyak. Di Indonesia juga demikian. Para prajurit-prajurit kita dulu, para pejuang-pejuang kemerdekaan kita dulu, dengan senjata yang minim, pengetahuan yang minim, sakit mengalahkan penjajah dengan senjata berat dan modern. Kalau ditanya, apa sampai ngoten? Karena keyakinan dan kemantapan hati mereka kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW, dan cintanya kepada ulama. Kalau kita ingat dalam sejarah, pada perang tahun 48 atau 49, perang Surabaya, niku perang yang mimpin para kiai, sing dipimpin para santri sing biasanya nyekel kitab kuning, sing biasanya sarungan kopiahan ngeten iki ya, santri sing nyekel sabak dikongkon budal perang. Karena santri dhisik dikongkon budal perang kali kiainya, sami'na wa ta'na beda kali santri saiki. Santri saiki dikongkon nang pasar aja sing njaluk dhuwit kok. Kadang njaluke lebih, gak lebih gak budal. Santri sing yang sami'na wa ta'na karena cintanya, mahabbahnya sedemikian besar, sedemikian hebat kepada Allah, kepada nabinya, kepada ulama-ulamanya, budal berangkat ke Surabaya ngelawan pasukan sekutu, bukan cuma Belanda, sekutu, gabungan pasukan barat, pasukan gabungan masuk ke Surabaya, saged diobrak-abrik kali para santri yang dipimpin para kiai, termasuk Hadratus Syekh Romo Yai Hasyim Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Dengan teriakan takbirnya Bung Romo yang manu niku Bro Utomo niki badhe budal teng Surabaya, sowan teng kiai namanya Kiai Abdul Mukti, sowan ten mriku ten Kasin Malang, diparingi wiritan, diparingi ijazah, diparingi air, kongkon budal. Dengan mahabbah dan iman kekuatannya seperti itu berangkat. Nah, kenapa kalau cerita seperti ini? Kalau kita lihat ternyata bondo mahabbah, bondo cinta, itu segala sesuatu yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Sesuatu yang ketoke abot dadi enteng. Sesuatu yang sepertinya luar biasa tidak mungkin kita lakukan ternyata bisa kita lakukan. Contoh para bapak-bapak ten mriki, kula tanglet nggih. Jarak ten mriki sampai ten kota tengah pusat kota Ngawi niku pinten kilo, Pak? 10 kilo nih, 10 kilo. Kula tanglet nggih. Suatu malam ibu-ibu ini ngidam, ibu istri kita ngidam. Ya, istri jenengan ngidam tengah malam, gak ono sepeda motor, gak ono mobil, gak ono kendaraan. Jaluk tukokno makanan yang adanya hanya di pusat kota Ngawi jarak 10 km. Kudu malam itu juga. Mau tidak mau, kalau mau ke sana harus jalan karena gak ono kendaraan. Kira-kira budal apa mboten? Kira-kira budal apa mboten? Kompak ya, bapak ngomong mboten, ibu ngomong mboten. Berarti nggak cinta berarti. Cinta apa mboten lagi mboten? Nah, kalau cinta berapa kilometer pun dilakoni, tapi lagi gak cinta ya kita ini jawabannya. Cinta waktu pertama biasanya ya. Terus mari kelawasan mus bosan. Lek mantan anyar kalau yakin, lek mantan anyar kalau yakin. Ya, lek mantan anyar tadi.
Wis manten 10 tahun, 20 tahun ya Allah alam. Para ibu-ibu ki ngoten. Wayang delok sinetron apa sinetron sing lagi ngetren sakniki? Hah? Apa? Wah, kayak apa wae? Jadi berdina nonton sinetron berarti, saking akeh. Aku tengah-tengah nonton sinetron, bojone teko njaluk kopi, kira-kira ninggal nonton sinetron gawe nang kopi, napa tetep delok sinetron? Hah? Nonton iklan. Ini bukti loh sebetulnya. Kalau secara remeh kan sebetulnya, tapi ini bukti. Contoh para prajurit Ashabul Badar, kalau ngoten kondisinya ya gak masuk akal lah. Secara logika itu, secara hitung-hitungan logika gitu. Analisa militer sekalipun itu tidak bakal masuk akal. Tapi so budal karena kekuatan mahabbah cinta. Para prajurit kita dulu perjuangan kita juga demikian karena mahabbah cinta, mentalnya mental cinta. Berangkat menang. Ditembaki dia apapun berhasil luar biasa. Senjata tank musuh pring ini mau loh. Gak masuk akal blas. Cuman subhanallah diberi kemenangan, bahkan dobrak-abrik tentaranya itu sampai banyak yang melarikan diri secara kacir ke mata-mata di Jawa Timur dan Surabaya di udara tarik kali pasukan santri ini. Karena mahabbah, begitu juga kita. Nek kula kali panjenengan ate sembayang gano cinta nang Gusti Allah lan Kanjeng Nabi abot salat niku. Ate majelis maulidan kaya ngenten, ate menghadiri haul, ate menghadiri maulid, sholawatan dan lain sebagainya, kalau kita tidak punya rasa mahabbah di hati kita walaupun setitik mawon abot. Dan cinta itu kan ada prioritas juga. Kalau kita prioritas utama Allah dan Kanjeng Nabi, maka selalu kita semangat ketika melakukan amal ibadah mendekatkan diri kita kepadanya. Tapi prioritas utama kita dalam mahabbah niku dunia, gak masalah bal-balan mawon gitu. Sering-seringnya niku lek majelis rutinan lek bal-balan nak prei ya. Majelisnya jadi ngomong prei. Napa kok prei? Nggih pola wonten bal-balan final malih Indonesia kali. Napa Thailand. Jadi majelisnya digengken prei. Kenapa? Prioritas mahabbah. Tapi seneng ngaji. Kok bisa seperti itu? Karena prioritas cintanya lebih cinta kali bal-balan timbangannya Gusti Allah. Kenyataan ini fakta. Dan zaman sekarang seperti itu kita. Ya, zaman sekarang kita menomorsekiankan Gusti Allah dan Kanjeng Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-muhim, kita tidak akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sempurna tanpa kita cinta sama Allah dan Kanjeng Nabi. Mustahil itu kita lakukan. Lan mustahil kita bisa saged cinta terhadap Gusti Allah dan Kanjeng Nabi tanpa kita mengenalnya. Dan kita tidak akan bisa mengenalnya kecuali kita ngaji sing benar-benar dengan ulama yang benar, yang punya sanad jelas sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, zaman saniki pun kathah tiang-tiang yang tidak kenal kali Kanjeng Nabi ini, gak ngerti Gusti Allah, gak ngerti syariat, pokoknya Islam. Dan bahkan yang lebih medeni malih, kata tiang saniki niki ngajine kali komputer, kali apa? Google. Berkata Syekh Google rahimahumullah, enten suatu saat yang ceramah, kok aneh sih ceramah ini, menceritakan satu kisah, tapi kisah ini gak tahu tuh di kitab. Kebetulan waktu itu ada salah satu kiai ustadz juga, ustadz ini masya Allah rencang dulu, yang dia waktu di pondok terkenal sampai dijuluki kitab berjalan, gara-gara saking seneng nang perpustakaan, terus boleh uripe nang perpustakaan. Biasanya kalau kalian panjangan dari pondok, ini kan uripe di pondok lah, keluar. Ini enggak ke perpustakaan, ngaji terus. Dia ngomong kata tuh ngaji aku nangis. Cuma dia akhlak. Setelah selesai pengajian pulang si ustadz tersebut diparani terdiani. Ditakoni ngapunten, kalau itu mau hadir pengajian gini. Yang sampai jenengan sampaikan tadi saya
Mboten pernah tahu, mungkin ada referensinya atau rujukannya tentang kitab nopo. Jawabannya apa? Kula ningali teng Google. Enak medeni ya. Jadi teng kitab gak ono, tapi di Google ono. Bukan berarti kita salah memegang atau mengambil sesuatu dari internet, tidak. Tapi yang salah adalah kita bertumpu pada internet informasi yang salah nih. Karena kita kan tidak tahu iki salah atau benar, ya gak ngerti. Kecuali kita punya pembimbing sing wong niki punya sanad keilmuan, ngajine jelas, gurune sapa, sampai sambung menyambung sang guru niki sampai teng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman saniki zaman sing medeni. Jenenge ulama, jenenge kiai, jenenge habib kadang-kadang nggih KW sekian. Ngapunten, bukan saya menghina orang karena saya tidak menyebut nama orang ya. Pokoknya sekarang hati-hati. Ono habib KW sekian, ono kiai KW sekian, ono ustadz KW sekian. Pilih sing KW 1. Sing asli sing duwe sanad. Soalnya kok nek kita kepingin ngaji kenal kali Allah, kenal kali Kanjeng Nabi, kali ulama-ulama palsu, ulama su kata Kanjeng Nabi, maka justru kita tidak akan makin mengenal Gusti Allah lan Kanjeng Nabi, makin jauh dari Allah lan Kanjeng Nabi. Dan makin tersesat. Dan ini kenyataan zaman saat ini wadah kok ngeten. Naudzubillah min dzalik. Zaman sekarang ini zaman yang medeni kok. Apalagi banyak aliran-aliran yang gak karu-karuan zaman saya ini. Salah satu mungkin Ashabul Badr, mungkin kita sering atau mendengar gosidah apa namanya salawat Badar. Nggih, sinten sing aran? Seberapa? Sinten sing aran salawat Badar? Seberapa betul? Biasanya aswaja ini pasti hafal kan jenenge salat Badar mesti ngerti loh. Sinten sing aran? Yang ngarang Kiai Ali Maksum namanya. Dan ngarangnya niku enten sejarah. Sejarahnya niku ketika waktu zaman PKI. Sumpah niki Kiai delok PKI dengan kayak gitu merajalela di desanya Banyuwangi dengan lagunya lagu apa niku kayaknya Genjer. Akhirnya Kiai ini kebetulan beliau ini alumni Lirboyo dan ahli syair teman. Ngarang lah dia syair salawat Badar ini. Dimimpi malamnya dengan Ashabul Badar. Waktu itu dimimpi dengan orang banyak dan dia bingung sapa niki takok kali Habib Hadi Banyuwangi Habib Hadi Lahdar. Tamat dikatakan itu Ashabul Badar. Tekan mimpi ini. Bojone dengan waktu yang bersamaan dimimpi Kanjeng Nabi. Sudah boten terus semerap kalau beliau ngarang syair niku gak ono sing ngeru. Besoknya wakeh tiyang masuk ke rumah beliau, orang-orang kampung melebet tenggriane beliau niku ngasih beras, ngasih macam-macam sampai rewang, bahasa kita sakit rewang. Banyak yang rewang. Bingung deh, ono apa iki? Dikatakan kami tadi pagi subuh niku ditekani wong, jadi ini bakal ono tamu, ono rame-rame tenggriane jenengan, bukan kan rewang lagi. Bingung. Karena zaman itu kan kalau HP, kalau foto. Tidak berapa lama sorenya, kalau tidak salah sorenya atau malamnya datang rombongan dari Jakarta Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Bitar, terkenalnya Habib Ali Bitar. Ini berjuang waktu itu, berjuang Indonesia juga. Pak Karno balik soal mereka sampai nawatokna Pak Karno kali Habib Ali ini. Datang Habib Ali sampai rombongan, kaget nih dia. Sambut, sudah ngomong-ngomongan, terus cerita-cerita masalah situasi politik waktu itu, karena zaman itu masih panas-panasnya kali PKI. Karena musuh PKI ini kiai. Setelah itu Moro Habib Ali mengatakan, pundi bahasa kita nih, pundi syair sing sampeyan rekarang niku barang karo sing karo. Kaget. Ditokaken. Masya Allah nyapi. Coba kamu kan di lagu dibacakan di lagu salat Badar yang kita kenal itu. Sampai nangis saya. Hanya balik ngomong, ayo kita lawan genjer ambil salat Badar. Akhirnya terkenal salat Badar niku menjadi pemicu, ya berkati Ashabul Badar jadi pemicu kaum muslimin pada waktu itu untuk memerangi kebatilan, kemungkaran dan kesesatan.
Nah zaman saat ini sudah mulai banyak juga bermunculan kayak ngeten niki. Ayo kita niki juga memicu hati kita untuk mempertahankan akidah di diri kita dan keluarga kita dan keturunan kita. Tidak perlu sampai gegeran, enggak. Cukup ketika timbul penyakit, ayo kita berseni. Islam niki rahmatan lil alamin seperti yang dikatakan tadi sama Pak Lurah ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu tidak suka kekerasan. Maka itu Islam itu menganjurkan lek ono penyakit, begitu muncul penyakit ayo dibersihkan. Cek gak dadi roto, cek gak dadi kuat. Contoh, enten tanaman padi atau tanaman-tanaman yang produktif. Gak sulit cokol di situ tanaman-tanaman yang sifatnya niki bisa merusak. Misalkan tahu-tahu tumbuh tanaman anggaplah randu atau apa gitu. Randu ini 5 tahun sudah menutupi mayongi kan. Kalau sudah mayongi kan gak kena matahari yang tanaman di bawahnya. Nah kalau misalkan sejak cokol pertama setengah meter 1 meter kita langsung tanggap, kita berseni, insya Allah gak bakal rame, insya Allah tetap selamat. Tapi kalau kita cuek sampai ini kok rame jarno oleh 1 meter jarno, oleh 2 meter jarno, sampai oleh 10 meter coba jabutan. Uwit ke 10 meter, akar wis kuat, coba jabutan, wis bingung karepe dhewe, iki gara-gara iki gagal panen. Nah kondisi waktu saya cukup awal kok akan berseni, akhirnya jadi penyakit angel kon jabut. Lek kondisi jabut, kayak ngoten jabut kok tanpa ada rame-rame, gak perlu ribut, gak perlu rame, selesai bersih. Tapi kalau jadi akarnya kuat, hati jabut udah setengah mati, kudu gawe senso, rame sak kampung krungu. Nah kenyataan saat ini ngoten. Berseninya dengan apa sih? Ya berseninya dengan kita dakwah sing benar, dakwah sing jelas, bentengi keluarga kita dari penyakit-penyakit akhir zaman kayak niki, pemikiran-pemikiran sesat sama seperti sekarang ini. Sing akeh nabi palsu zaman saat ini, sing ngaku Tuhan zaman saat ini, sing wis gak karu-karuan kan zaman saat ini, zaman luar biasa. Nah, aliran sesat termasuk komunis juga mulai bangkit saat ini. Bahkan kalau kita lihat di internet saja mereka sudah berani mampang logonya, logo Palu Arit dengan terang-terangan mengatakan, mengutip kata-kata Karmak niki dan juga Stalin niki bose kaum komunis dunia yang mengatakan musuh utama bagi suatu negara, bagi suatu gerakan adalah ulamanya, adalah agama. Musuh utama ini adalah agama. Berani sudah mereka mengatakan begitu di medsos. Nah anak-anak kita apalagi yang umur-umur lahir mulai tahun 98 ke atas atau tahun 90-an ke atas yang gak ngerti apa-apa, roni saiki sing gak karu-karuan kayak gitu, mereka bakal katut. Dan mereka ketika katut dengan pemikiran seperti ini dan kita diam saja, tidak ada amar ma'ruf nahi mungkarnya, lek wis kuat gede bingung kita. Tapi marit lah dunia ini. Dan yang pasti jogo negara ini dari penyakit. Seperti dibebaskannya negara ini oleh para ulama dari penyakit penjajahan. Rawat negara ini demi cinta kita kepada para ulama yang sudah membebaskannya dari penyakit-penyakit penjajahan ini. Kalau kita malah membiarkan penyakit tumbuh malih, sedangkan ini sudah dibersihkan oleh ulama-ulama kita zaman dahulu, maka kita kualat mengira. Kita biarkan anak-anak kita punya pikiran sesat, kita biarkan lingkungan kita punya pikiran sesat, kita gak ngajak anak keluarga kita ngaji sing bener, gak ngajak dulur-dulur kita ngaji sing bener, gak ngajak diri kita untuk ngaji sing bener, maka menjadikan pemikiran sesat tumbuh dengan kuat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Ingat niki negara dibebaskan dari penjajahan oleh ulama. Lek gak karena ulama gak bakal merdeka di Indonesia. Lek gak pernah kiai gak bakal merdeka di Indonesia. Berkati Romo Yai, berkat karomahnya para yai. Bahkan waktu itu Kiai Hasyim Asy'ari ditembaki, yang ngomong kali kalau Kiai Mahfud ikut rombongannya Kiai Hasyim waktu itu santri ya. Dan dia juga waktu itu masih pangkat rendah.
melok ditembaki kali londo gak ono satu pun sing kena. Ya jenenge kiai lek kula kali panjenengan bolong kabeh. Gak ono siji pun sing kena nek takok ya hasil. Iki apa londo iku? Nembak yai, nembak sinten? Nembak kita rombongan. Kok gak ono sing kena ya jare Yai Hasyim. Iya. Ya iya. Coba kula kali panjenengan ya budal tenan. Sampai enten tentara Belanda sing gawe basoka di basoka rombongan Yai Hasyim. Subhanallah nek kaya napa iki bosong lho bahasa mercon itu bosong. Iki kenapa nih dari Yai Hasyim? Ngebom yai jane. Ngebom kali napa basoka. Oh, ngoten tok. Nah, di bom basoka nih kemudian apa-apaan kiai. Berkate kiai, berkate para ulama, berkate para habaib iso merdeka ning Indonesia nih. Maka jangan